Salam jumpa lagi dengan saya. Doa dan harapan saya kita semua tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Firman Tuhan buat kita pada hari ini terambil dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,
ada yang 30 kali lipat. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita bacakan pada pagi hari ini, kita melihat di sini bahwa sepanjang pelayanan Yesus di dunia, dalam pengajarannya, Yesus menggunakan banyak perumpamaan. Saudara-saudara, berbicara tentang perumpamaan, perumpamaan berarti mengajarkan hal untuk diperbandingkan. Biasanya perumpamaan merupakan cerita-cerita pendek yang dikisahkan dalam rangka pengajaran. Perumpamaan juga dapat berupa kalimat-kalimat pendek yang membandingkan suatu hal yang dilakukan seseorang dengan sebuah peristiwa alamiah atau yang biasa terjadi. Sebagai contoh, kita bisa lihat di dalam Amsal pasal 6 ayat 6-8 yang membandingkan seekor semut yang mengumpulkan makanan dan merencanakan masa depannya dengan manusia yang seharusnya saling kerjasama dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Nabi Yesaya juga membandingkan bangsa Israel pada zamannya dengan kebun anggur yang tidak menghasilkan anggur yang baik. Bisa kita lihat dalam Yesaya 5 ayat 1-5. Sehingga pemiliknya tidak mau lagi merawat kebun anggur tersebut. Lalu menurut Yesaya, Allah tidak akan peduli lagi pada bangsa Israel jika hidup mereka tidak menghasilkan buah yang baik, yaitu melakukan kebenaran. Hal ini juga kita bisa lihat di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dalam pengajaran Yesus sering menggunakan banyak perumpamaan untuk menggambarkan Allah dan cara hidup yang semestinya dalam kerajaan Allah. Beberapa perumpamaan hanya berbentuk kalimat-kalimat pendek. Misalnya tentang orang buta menuntun orang buta, Matius 15 ayat 14. Rumah tangga yang terpecah-pecah, Matius 12 ayat 25. Memberikan mutiara kepada babi, Matius 7 ayat 6. Dan mata sebagai pelita tubuh, Matius 6 ayat 22-23. Lebih dari 40 perumpamaan berbentuk cerita pendek. Misalnya dalam perumpamaan Yesus yang mengumpamakan datangnya kerajaan surga dengan seorang penabur benih. Dalam teks yang sudah kita bacakan pada hari ini, dalam Matius 13 ayat 3-9, dengan harta yang terpendam, Matius 13 ayat 44, dan dengan lalang di antara gandum. Beberapa perumpamaan yang berbentuk cerita pendek diberi penjelasan seperti dalam Matius 13 ayat 36-43. Penjelasan ini dimaksudkan untuk membantu jemaat memahami pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus. Lukas juga memiliki sejumlah perumpamaan yang cukup terkenal, seperti orang Samaria yang murah hati, Lukas 10 ayat 30-37. Orang kaya yang bodoh, Lukas 12 ayat 16-21. Hakim yang tidak benar, Lukas 18 ayat 1-8. Dan anak yang hilang, Lukas 15 ayat 1-32. Jadi berbicara tentang perumpamaan, rupanya perumpamaan ini sudah digunakan berulang-ulang kali dalam perjanjian lama. Sehingga dalam pengajaran Yesus sewaktu melayani di dunia, Yesus banyak menggunakan perumpamaan dengan tujuan orang-orang yang mendengarnya cepat mengerti. Dalam perumpamaan ini menjadi jurang pemisah antara orang-orang yang mengerti dan orang-orang yang tidak mengerti tentang ajaran Yesus. Ada orang yang berbondong-bondong datang hanya untuk mendengar pengajaran Yesus, namun mereka tidak melakukannya. Ada juga yang datang hanya untuk mencari kesalahan Yesus sewaktu Yesus melayani. Itulah sebabnya perumpamaan ini
ditujukan kepada mereka yang tidak mengerti, maka selamanya mereka tidak akan memahami apa yang disampaikan Tuhan, karena hati mereka telah tertutup akan kebenaran firman Tuhan. Sama halnya dengan kehidupan kita setiap hari. Pada saat kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, kadang-kadang kita menerima, kadang-kadang kita menolak. Atau firman Tuhan yang kita bacakan, kadang-kadang kita menerima, kadang-kadang kita menolak. Terhadap orang yang menolak kebenaran firman Tuhan, yang hanya membaca firman Tuhan untuk mencari kesalahannya, maka sama halnya mereka itu adalah orang yang hanya mau mencari kesalahan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, jangan kita mencari kesalahan yang ada di Alkitab, tetapi marilah kita belajar firman Tuhan untuk kita menerima dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Biarlah firman yang kami dengarkan atau yang kami renungkan ini, kami selalu dikuatkan dan diteguhkan iman kepercayaan kami, agar kami bukan hanya mau menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang hidup di dalam hidup kami. Seringkali kami menolak firman-Mu, tetapi pada saat ini kami mau terima berita Injil-Mu. Kami mau percaya tentang firman-Mu yang menyelamatkan kami. Engkau telah mengaruniakan hidup itu di dalam Kristus Yesus. Dan biarlah firman yang kami dengarkan boleh kami dapat mengerti dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan hamba juga berdoa buat mereka yang mendengar perenungan singkat pagi hari ini. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan, yang di tempat kerja juga Tuhan berkati. Apapun pergumulan dan persoalan mereka, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.